Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melihat beberapa artikel tentang gelombang ke-22 kartu prakerja. Jadi untuk melihat ini teman-teman bisa mengupdate berita lewat beberapa media online seperti yang akan kita coba pada video kali ini. Nah, bagaimana perkembangan untuk prakerja gelombang 22? Jadi teman-teman bisa saja langsung ke Chrome ya, Chrome, kemudian setelah itu diketik wartalombok.com ya, Warta Lombok. Nah, berikutnya teman-teman bisa langsung mengetik kata kunci ya, kata kunci misalnya karena kita mau mencari masalah prakerja, jadi langsung saja kita tulis prakerja atau prakerja gelombang 22 misalnya. Tekan pencarian. Nah, di sini kita melihat di urutan pertama ada kabar atau artikel mengenai prakerja yang judulnya antusias masyarakat tinggi, bocoran prakerja gelombang 22 kapan akan dibuka. Nah, ini kita tekan saja. Ini di media online-nya Warta Lombok ya, Warta Lombok Pikiran Rakyat katanya. Nah, di sini kita bacakan saja langsung ya supaya kita tahu bagaimana sih informasinya. Gelombang 22 ini, antusias masyarakat tinggi, bocoran prakerja gelombang 22 kapan dibuka, berikut jawaban PMO. Nah, ini judulnya bisa kita lihat, kita geser ke atas, kita langsung baca, coba diperhatikan di sini. Usai hasil ini nih, Warta Lombok, usai hasil seleksi kartu prakerja gelombang 21 diumumkan, pertanyaan tentang gelombang 22 terus bermunculan dari masyarakat. Pertanyaan dari masyarakat itu terus bermunculan melalui media sosial dengan berbagai bentuk pertanyaan. Seperti misalnya di akun Instagram bernama @rosaanugrah yang mengatakan, kapan gelombang 22? Kemudian, apakah masih ada gelombang 22 kakak? Nah, ini pertanyaan beberapa akun di Instagram ya, seperti di ini apa namanya, @dama3007 nama akunnya ya. Kemudian ada pun bocoran pemerintah soal kapan perkiraan kartu prakerja gelombang 22 akan dibuka, itu paling cepatnya Oktober 2021. Jadi paling cepat itu ya, paling cepat berarti ya bisa jadi bulan depan, bisa jadi bulan depannya lagi. Nah, kemudian berikutnya di dalam artikel ini mengatakan, seperti diketahui pendaftaran kartu prakerja gelombang 22 di www.prakerja.go.id saat ini menjadi program primadona yang begitu dinanti oleh masyarakat ya, karena seperti kita tahu dari tahun 2020 gitu kan, banyak sekali masyarakat yang mengikuti program prakerja ini. Kemudian adapun jika pendaftaran kartu prakerja gelombang 22 di www.prakerja.go.id bisa lolos, total insentif sebesar 2,5 juta, maksudnya 2 juta sekian lebih ya, untuk bisa masuk ke dalam rekening. Itu bagi yang lolos ya nanti. Begitu juga yang sudah lolos di gelombang-gelombang sebelumnya. Rincian insentif kartu prakerja itu ialah insentif usai mengikuti pelatihan sebesar 2,4 juta. Nah, jadi insentif ini besarannya 2,4 juta atau 2.400.000 yang ditransfer selama 4 bulan, yang setiap bulannya 600.000. Jadi insentif prakerja ini dicairkan itu selama 4 bulan ya, setiap bulannya 400.000 itu maksudnya. Kemudian
Kartu Prakerja merupakan program semi bansos untuk menambah atau meningkatkan skill pekerja maupun pencari kerja yang berjalan sejak 2020 lalu. Ya, itu seperti kita ketahui, jadi tahun 2020 mulainya. Kira-kira awal. Nah, di berita ini kita cari lagi, kita cari tahu, kita tekan saja halaman yang kedua. Di halaman yang kedua kita geser, scroll ke atas. Pendaftaran kartu prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Jadi yang masih aktif sekolah, pelajar, mahasiswa itu tidak bisa menjadi peserta atau mendapatkan kepesertaan di program kartu prakerja ini. Nah, kemudian berikutnya kita lihat lagi di paragraf berikutnya mengatakan selain itu penerima kartu prakerja tidak boleh tercatat di DTKS Kemensos. Nah, ini DTKS ini maksudnya data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial ya. Jadi artinya bukan penerima BSU, kemudian BPUM, bukan TNI atau Polri, ASN, kepala desa, perangkat desa, kemudian komisaris BUMN, BUMD, anggota DPR atau DPRD. Nah, jadi yang jadi pejabat-pejabat jadi tidak boleh ya. Di paragraf berikutnya mengatakan Head of Communication PMO Kartu Prakerja Lucia Tuhatu menyampaikan jika Kartu Prakerja gelombang 22 dibuka, kuotanya akan berasal dari peserta gelombang 18 sampai gelombang 21. Nah, ini maksudnya yang tidak membeli pelatihan dari yang lulus gelombang 18, 19, 20 dan gelombang 21. Nah, itu pesertaannya akan dicabut. Nah, itulah nanti yang akan menjadi peserta atau kuota untuk gelombang 22. Nah, ini berarti kita tunggu saja apakah nanti berapa saja yang tidak membeli, yang kepesertaannya dicabut dari gelombang 18 sampai 21 itu berarti itulah kuota tambahan ya. Kuota tambahan untuk gelombang 22. Berikutnya di paragraf berikutnya mengatakan kami terus memantau kepesertaan yang dicabut dari gelombang 18 sampai gelombang 21 karena tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan lolos sebagai peserta prakerja, ungkapnya. Jadi yang tidak membeli pelatihan selama 30 hari setelah dinyatakan lulus, nah itulah yang dicabut kepesertaannya. Jadi begitu ya. Kemudian berikutnya dia menambahkan nantinya total kepesertaan yang dicabut akan dipulihkan dalam gelombang tambahan. Nah, ini maksudnya tadi gelombang tambahan, namun paling cepat bisa dilakukan yakni pada Oktober 2021. Nah, jadi maksudnya dari gelombang 18 sampai gelombang 21 itu diperkirakan akan berakhir masa 30 hari untuk membeli pelatihan itu sampai diperkirakan bulan Oktober. Nah, itu sebabnya diperkirakan pada bulan Oktober inilah paling cepatnya untuk gelombang 22. Begitu. Di paragraf berikutnya kita bisa melihat di sini kapan gelombang tambahan itu dibuka akan ditentukan kemudian. Yang pasti tidak dalam waktu dekat karena gelombang 21 masih memiliki 30 hari dari hari ini untuk membeli pelatihan pertama. Nah, itu jadi masih banyak waktu ya untuk gelombang 21. Namun demikian, nah ini kata Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Deni Puspa Purbasari, tidak menyinggung Kartu Prakerja gelombang 22 bisa dibuka tahun ini. Meski hal itu bisa terjadi karena adanya kuota peserta yang diblokir imbas tak ikut
pelatihan. Nah, jadi tidak ada jaminan ya bahwa gelombang 22 itu akan dibuka tahun ini gitu. Jadi tidak ada jaminannya, jadi tidak berani dipastikan. Namun yang jelas, dia menegaskan kartu prakerja bakal dilanjutkan di tahun 2022 sebab pemerintah sudah menyediakan anggaran 11 triliun untuk tahun depan. Nah, berarti untuk tahun 2022 juga akan disiapkan gitu ya. Jadi dari tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 untuk tahun depan juga sudah disiapkan anggaran sebesar 11 triliun begitu. Jadi jangan kecewa ya bagi yang belum lulus. Nah, berikutnya untuk mengetahui informasi berikutnya kita tekan saja ini yang halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga ini ada satu paragraf. Tahun depan kartu prakerja akan berlanjut sesuai apa yang disampaikan nota keuangan dan RAPBN. Jadi bersabar saja, bebernya dalam diskusi apa kabar kartu prakerja. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Berarti kesimpulannya, apakah kartu prakerja gelombang 22 akan dibuka tahun ini? Jadi tidak berani dipastikan ya oleh pihak prakerja. Tetapi jika peserta dari gelombang 18, 19, 20, 21 tidak membeli pelatihan, maka akan dicabut kepesertaannya, dan kepesertaan itulah yang dicabut itulah yang akan menjadi kuota gelombang 22 yang paling cepat diperkirakan bulan Oktober. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi berita ini bisa kita lihat di sini di media online Warta Lombok Ira Rakyat, yang di sini sumbernya dari Instagram ya, Instagram prakerja. Nah, kira-kira itulah informasi untuk gelombang 22 supaya teman-teman juga menyiapkan diri seandainya akan dibuka di bulan Oktober yang akan datang. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.